Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, silakan Bapak Ibu mengisi di padlet.com terkait pemantik laporan P5. Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa mengakses ini, Bapak Ibu silakan masuk ke ini Bapak Ibu kolom chat. Jawabannya bisa dituliskan di kolom chat, begitu boleh ya Bapak Ibu ya. Silakan bit.ly lapor P5. Silakan Bapak Ibu Nah, sebentar saya bisa coba ini enggak stabil ya. Masih muter-muter ya. Mohon dibantu untuk membukakan link bit.ly lapor P5 biar di Newtek mungkin ya. Newtek, kemudian bit.ly lapor P5 ditunjukkan untuk tampilan pemantiknya. Silahkan Bapak Ibu bisa diisikan ya dengan cara klik plus, itu ada tanda plus ya Bapak Ibu ya, silahkan dituliskan. Menurut Anda, seberapa penting P5 bagi peningkatan karakter baik pada murid? Ya, sangat penting, itu boleh dituliskan alasannya apa gitu ya Bapak Ibu ya, sama dituliskan namanya Bapak Ibu, nama plus instansinya. Yuk, boleh diedit, kemudian tulis nama, instansi, bawahnya dituliskan sangat pentingnya itu kenapa gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Penting banget. Ya, dituliskan nama dan instansinya Bapak Ibu, biar saya bisa membaca dengan jelas. Sangat penting, alasannya kenapa gitu ya Bapak Ibu ya. Seberapa penting sih P5 itu bagi peningkatan karakter baik, yakni karakter profil pelajar Pancasila bagi murid kita. Karena sejatinya Bapak Ibu, P5 kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini hanya menguatkan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, kegiatan P5 ini sesuai dengan kepanjangannya gitu ya. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya menguatkan. Sejatinya P3 itu profil pelajar Pancasila itu ditumbuhkan di dalam setiap kegiatan baik intrakurikuler maupun kokurikuler ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya kita mendampingi peserta didik kita di dalam kegiatan P5 saja ya, yang notabene JP-nya itu di dalam 1 tahunnya itu kan kecil ya Bapak Ibu ya, hanya 15 sampai 25% begitu ya Bapak Ibu ya, dalam keseluruhan atau total dari JP per tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan yang paling banyak adalah di kegiatan intrakurikuler yang setiap hari kita masuk ke dalam pembelajaran reguler atau intrakurikuler dalam setiap harinya begitu Bapak Ibu ya. Nah, di dalam P5 ini kita kuatkan kembali dengan proyek-proyek yang sifatnya kontekstual dan hasilnya pun itu merupakan investasi, nggak sekonyong-konyong tema satu selesai kemudian langsung terlihat hasilnya, enggak Bapak Ibu ya, itu bertahap prosesnya ya. Namanya juga penguatan dan hasilnya juga merupakan investasi masa depan mereka. Siapa tahu apa yang kita tumbuhkan sekarang itu akan mereka tuai di akhir atau masa depan mereka nanti ketika mereka terjun betul-betul ke lapangan ketika mereka dewasa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya bacakan dulu ya Bapak Ibu ya. Menurut Anda, seberapa penting P5 bagi peningkatan karakter baik pada murid? Sangat penting. Oke, sebentar. Ya. Penting, ini oleh Bu Risanti, SDN Cibodas 1, penting karena menurut saya dapat membantu siswa untuk terbiasa memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan mampu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa Ibu. Oke, lanjut. Siapa ini? Ibu Zulfa dari SMK Asalam. Sangat penting karena sejatinya anak-anak kurang memahami profil pelajar Pancasila. Oke, luar biasa. Ibu Wardina dari SMPN 2 Bonga. Sangat penting karena P5 untuk
menguatkan karakter murid. Baik, sebentar saya cari yang agak berbeda. Oke, sangat penting ini namanya siapa ya? Nggak ada namanya. Sangat penting karena dengan P5 pelajar akan menjadi pemimpin masa depan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke, pemimpin masa depan ya keywordnya. Oke, baik. Terima kasih. No name ini ya, nggak ada namanya. Tapi jawabannya luar biasa. Baik, lanjut. Oke, sebentar. Nah, ini. Hijairin, Ibu atau Bapak ini, dari SMKN 1 Lambu. Sangat penting, karena P5 menjadi salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan belajar dari lingkungan sekitar. Keren, luar biasa. Iya Bapak Ibu, jadi identik dengan lingkungan sekitar Bapak Ibu ya. Jadi P5 itu untuk memilih tema-temanya atau topiknya kita tidak usah muluk-muluk Bapak Ibu mencari yang ideal, yang wow gitu ketika dipamerkan atau dalam kegiatan menggelar karya, bukan Bapak Ibu, tapi kita cari uh, masalah-masalah yang bisa dicarikan solusinya, yang ditemui oleh siswa di dalam kehidupan sehari-harinya, yang dimana di dalam mereka nanti ber-P5 gitu ya, mereka bisa menumbuhkan atau ditumbuhkan ya dimensi-dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila tersebut, begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan ini esensinya, bukan apa namanya produk ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Devi kemarin ya, sudah dikuatkan oleh Bu Devi bahwa di P5 itu bukan produk Bapak Ibu yang kita agung-agungkan gitu ya Bapak Ibu ya, tapi kita memilih dimensinya dulu. Di sekolah kita itu apa sih dimensi yang ingin kita kuatkan gitu ya. Tidak harus ke enam-enamnya. Bapak Ibu kalau belum hafal dimensi profil pelajar Pancasila atau ingin mengenalkan dan menguatkan, membiasakan siswa tahu apa itu P3 gitu ya, karakter dimensi profil pelajar Pancasila, itu Bapak Ibu bisa selingkan dengan nyanyian gitu ya Bapak Ibu ya, dengan lagu apa Tamasya ya, yang becak itu ya Bapak Ibu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu apa namanya bisa di ini kan ke siswa dibiasakan supaya ketika mereka menyanyikan dan mereka senang gitu dengan lagu tersebut, mereka mengilhami dimensi-dimensi yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mengenalkan dimensinya apa saja di situ, kemudian apa namanya sub elemen di dalam dimensinya apa, capaian dalam setiap dimensinya per fase ya, per fase yang Bapak Ibu ampu di instansi Bapak Ibu masing-masing itu apa saja. Nah, itu dikenalkan dari situ Bapak Ibu supaya dari awal itu siswa tahu ngapain aja sih P5 itu. Jangan-jangan kita asal jalan aja. Bahkan setelah proyek selesai pun siswa nggak ngerti apa sih P5 itu gitu ya. Apa sih P3 itu? Nah, kita kenalkan dari hal-hal yang dasar seperti itu Bapak Ibu ya. Pengenalan P3-nya sendiri apa, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu seperti apa, seperti kemarin sudah disampaikan juga oleh Bu Devi dalam setiap pertemuannya, Bapak Ibu bisa apa namanya merinci kegiatan pertemuan 1 sampai pertemuan kesekian itu apa saja yang harus dilakukan begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa merinci dari sana. Bapak Ibu kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, boleh di ini instruksi ya Bapak Ibu ya. Jika saya terlalu bersemangat ketemu Bapak Ibu di malam hari ini, mohon nanti bisa dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi ini karena laptop saya terkendala jaringan sehingga saya harus meminta bantuan Mas moderator untuk Mas admin untuk membantu saya dalam share screen-nya. Mudah-mudahan tidak
mengurangi semangat Bapak Ibu untuk belajar pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, ini sambil saya melihat ya, saya cuap-cuap dulu ya Bapak Ibu ya terkait gambaran besar kegiatan P5. Itu dari awal Bapak Ibu penting untuk melibatkan siswa dalam pemilihan tema Bapak Ibu ya. Jadi untuk kegiatan P5 ini siswa bisa diajak untuk terlibat dalam pemilihan temanya, kemudian dimensinya, kemudian aktivitas-aktivitasnya itu Bapak Ibu bisa melibatkan siswa, orang tua misalnya, atau juga pada saat Bapak Ibu ingin menggandeng atau kolaborasi pihak terkait itu dalam kegiatan P5, siapa saja yang ingin digandeng misalnya selain diskusi kolaborasi dengan sesama tim fasilitator project atau pendamping gitu, Bapak Ibu bisa melibatkan siswa untuk memberikan ide-ide kreatif mereka, apa sih yang ingin mereka munculkan di dalam kegiatan P5 ini, kemudian siapa aja ya kira-kira yang bisa kita gandeng untuk kegiatan P5 ini, misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tekniknya bisa melalui apa saja Bapak Ibu, boleh melalui Google Form gitu ya, untuk survei atau angketnya, boleh secara langsung disosialisasikan dulu, kemudian siswa diberikan penguatan terkait konsep dasar proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, kemudian mereka diberikan survei Bapak Ibu. Tapi di sana juga arahan biar nggak bingung, apalagi anak-anak PAUD, SD gitu ya, anak-anak SMP kan masih butuh bimbingan ya Bapak Ibu ya untuk memberikan ide pemilihan tema maupun topik. Nanti tim misalnya melihat dulu dari KOSP-nya dulu Bapak Ibu. Dokumen KOS-nya, kurikulum operasional sekolah, itu kita tuh butuhnya apa. Kemudian disesuaikan dengan bentang alamnya sekolah atau instansi Bapak Ibu itu karakternya seperti apa. Itu dari dokumen KOS sebetulnya sudah bisa ada gambaran di situ Bapak Ibu untuk pemilihan tema atau laporan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bersama tim nanti memilih dari 6 atau 7 tema yang ada, Bapak Ibu bisa memilih 2 atau 3 tema yang akan disampaikan kepada siswa, atau 4 misalnya, 3 atau 4 tema disampaikan, temanya ini loh, kebutuhan di sekolah kita yang sesuai dengan karakter, kemudian topiknya apa, dimensi yang ingin dikuatkan apa saja. Nah, itu bisa disampaikan ke siswa melalui infografis misalnya ya. Melalui infografis Bapak Ibu bersama tim fasilitator project membuat seperti itu. Kemudian disampaikan ke siswa. Siswa berhak untuk memilih sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya lanjutkan kembali. Untuk seberapa penting P5 bagi peningkatan karakter baik pada murid. Nah ini Ibu Anissa Asmiatun, TK Mutiara Bunda 2, bisa menjadi evaluasi bagi anak dan juga guru sebagai penguatan dalam kegiatan proyek. Oke, jadi evaluasi refleksi bersama gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ibu-ibu semua ini dari tadi. Coba Bapak, Pak Denis Han, sangat penting guna membentuk karakter pelajar. Oke, terima kasih. Kemudian ada siapa lagi nih? Bapak-bapak ini ngetiknya sedikit-sedikit sekali gitu ya. Kalau ibu-ibunya panjang-panjang, sama kayak saya kalau nulis, kemudian ngomong itu pengennya panjang-panjangin gitu ya, senangnya yang panjang-panjang. Muhammad Irfan, Bapak Muhammad Irfan dari SMA N1 Luragung. Sangat penting karena untuk mengukur seberapa besar kreativitas dan karakteristik peserta didik. Baik, oke. Oke, kalau kreativitas, ngomongin kreativitas ini banyak yang beranggapan bahwa, mudah-mudahan Pak Muhammad Irfan enggak, bahwa kreativitas ini di dalam kegiatan P5 ini ujung-ujungnya ke produk gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang salah dengan produk, tapi sekali lagi di kegiatan P5 yang kita kuatkan, yang kita tumbuhkan adalah
P3-nya Bapak Ibu, karakter profil pelajar Pancasilanya ya. Kalaupun toh di dalam perjalanannya ketika proyek selesai pun kok Bapak Ibu masih terkesan kecewa dan pesimis untuk melanjutkan proyek-proyek berikutnya karena karakter yang tampak itu belum terlihat secara signifikan untuk progresnya, nggak masalah Bapak Ibu. Yang namanya belajar di P5 itu kita yakin saja bahwa apa yang kita tumbuhkan itu suatu saat akan panen gitu ya Bapak Ibu ya. Maka produk itu hanya sebagai pendukung di dalam proses perjalanan kita menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika gelar karya atau pameran proyek itu dari setiap karya luar biasa yang dihasilkan oleh siswa, itu siswa bisa memunculkan gitu karakter baiknya ketika ada pengunjung yang datang, mereka karakternya seperti apa itu ya. Kemudian mereka bisa bernalar kritis, itu dimunculkan di dalam pameran karya itu, mereka bisa menyampaikan proses perjalanan mereka mengikuti kegiatan P5 sampai pada pembuatan produk yang sedang dipamerkan itu, mereka bisa menunjukkan itu gitu ya Bapak Ibu, itu sudah merupakan karakter yang luar biasa begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada siapa lagi nih Ibu-ibu, tadi sudah Bapak-bapak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan 3 hal yang perlu diperbaiki dari implementasi P5 di instansi Bapak Ibu masing-masing. 3 hal yang perlu diperbaiki. Ini khususnya Bapak Ibu yang sudah menerapkan ya, mengimplementasikan kegiatan P5 di sekolah Bapak Ibu. Ini dari curhatan dari Bu Rosmiati Harahap, SPDI, SMKN 1 Pasiraya Aceh Jaya. Masya Allah, luar biasa, jauh banget ya Bu. 1 hal yang perlu diperbaiki yaitu guru-guru belum memahami sepenuhnya apa itu P5. 2, kurangnya kekompakan antara para guru untuk melaksanakan P5. Namun itu juga karena kurangnya pemahaman para guru tentang P5. Oke, kurangnya fasilitator. Nah, ini masalah yang massal sepertinya Bapak Ibu ya, di dalam beberapa instansi yang sedang mengimplementasikan P5, apalagi yang baru 1 tahun mengimplementasikan P5 itu pasti banyak yang belum memahami, kemudian kurang koordinasi gitu ya, kekompakannya kadang muncul, kadang loyo gitu ya, ketika banyak sekali amanah-amanah yang dibebankan kepada guru-guru. Sebenarnya bukan beban ya, tapi karena kebanyakan jadi stres, akhirnya sana sini nggak fokus gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sok sibuk sendiri gitu ya. Kalau saya, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu enggak gitu ya. Sok sibuk sendiri karena banyak tugas ini itu, akhirnya kurang begitu kompak dengan tim fasilitator pendamping proyek, akhirnya implementasinya jalan begitu saja gitu ya. Hari ini itu dadakan, serba dadakan, meskipun awalnya sudah dikonsep begitu ya Bapak Ibu ya. Kurangnya fasilitator, betul, apalagi sekolah-sekolah yang gurunya minim atau terbatas, siswanya banyak misalnya ya. Nah, itu bisa terjadi di beberapa sekolah. Baik, lanjut ke Ibu Nurma Amalia Effendi. Pemahaman, sama dengan yang tadi ya, perencanaan terkait konsep atau aktivitasnya itu mungkin kurang ya Bu ya. Kemudian pelaksanaan dan kolaborasinya ini hampir sama dengan yang tadi. Dengan Pak atau Ibu Misar ini, SMP Islam Darul Quran Ila Darussalam, terlalu banyak memakan waktu pembelajaran. Ini gimana Bapak Ibu maksudnya? Nanti bisa disampaikan ya, Ibu atau Bapak Misar, ini terlalu banyak memakan waktu pembelajaran, maksudnya gimana? Nanti mudah-mudahan tidak salah atau miskonsepsi ya Bapak Ibu ya, terkait kegiatan co-kurikuler yakni P5 ini dengan kegiatan intrakurikuler gitu ya Bapak Ibu ya. Karena banyak sekali Bapak Ibu yang miskonsepsi terkait kegiatan P5 ini.
Padahal di dalam wadah kurikulumnya pun itu sudah dibagi dua, Bapak Ibu ya. Ada rumahnya sendiri-sendiri. Jadi tidak akan mengganggu kegiatan intrakurikuler. JP-nya sudah jelas 15 sampai 20 atau 25% dari total JP per tahun, Bapak Ibu ya. Kalau terlalu makan banyak waktu, mungkin dilaksanakannya secara blok mungkin, dan kerasanya terlalu banyak di kegiatan itu, padahal sebetulnya sudah ada porsinya masing-masing, Bapak Ibu ya. Nah, 3 hal yang perlu diperbaiki, apalagi nih? Oh, ini ada satu lagi nih. Dari Ibu Rahmawati, dari SMP Islamiyah Ciawi, pemahaman tentang P5 karena kami baru menggunakan kurikulum Merdeka. Betul, tadi sudah dibahas ya, 1 tahun apalagi baru menjalankan itu wajar jika masih bingung, tapi Bapak Ibu harus semangat untuk mencari tahu di PMM, juga ada ya platform Merdeka Mengajar, itu banyak sekali terkait P5 itu modul video-videonya bisa Bapak Ibu pelajari di sana. Yang punya akun belajar, yuk dimanfaatkan platform Merdeka Mengajarnya. Di sana sudah lengkap Bapak Ibu terkait implementasi P5. Kemudian kreativitas guru. Nah, ini kreativitas guru di sini adalah pendamping fasilitator project, di mana di dalam perencanaan setiap aktivitasnya kita sebagai pendamping fasilitator ini ya Bapak Ibu ya, bisa sekreatif mungkin. Tidak harus ide dari pendamping fasilitator itu sendiri, tapi kita bisa masuk ke dunia siswa, libatkan mereka. Apa saja sih yang bisa kita gali gitu ya di dalam aktivitas ini, apa yang bisa kita munculkan, siapa saja yang bisa kita ajak kolaborasi pihak terkait, karena kolaborasi dengan pihak terkait tema di sini, misalnya mengelola sampah, kita bisa berkoordinasi dengan DLH gitu ya, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu Bapak Ibu di P5 ini penting untuk melibatkan pihak terkait untuk masuk ke dalam beberapa aktivitas yang ada di tema P5 begitu. Kemudian fasilitator tadi ya, daya dukung kurang. Oke. Penyusunan modulnya. Oke, penyusunan jadwal P5 dengan keterbatasan jumlah guru. Oke, itu ya yang perlu diperbaiki. Kemudian apalagi nih? Udah ya? Ya, rata-rata ini ya Bapak Ibu ya, mengalami ketidaksiapan dalam perencanaan. Oke. Betul, Ibu Puji, betul. SMPN 9 tujuan bukan pada produk, tidak instan, tidak digabung dengan intrakurikuler, betul Ibu. Iya, kegiatan P5 ini tujuannya bukan pada produk, tapi karakternya. Begitu. Yang berikutnya, pemantik berikutnya, pentingkah laporan P5 ini dibuat? Kenapa? Ya, Ibu Rita Anggraini. Laporan pelaksanaan P5 sangat penting sebagai bahan untuk refleksi dari berhasil atau tidak berhasilnya pembentukan karakter Pancasila pada peserta didik dalam rangkaian proses pelaksanaan P5. Iya, keren, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, siapa lagi ini? Oke, ini menarik nih. Darniati, Ibu sepertinya ya. Ibu Darniati dari SMPN 2 Singingir Riau. Sangat penting sekali. Hal ini bertujuan sebagai evaluasi dari kegiatan P5 yang sudah dilakukan, sudah benar apa belum bisa menebalkan P3 pada murid. Iya, sudah benar apa belum untuk bisa menebalkan profil pelajar Pancasila pada murid gitu. Ngebold gitu ya Bapak Ibu ya. Ngebold, ditebalkan karakter muridnya kita gitu dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Baik, ada lagi. Penting untuk mengetahui kreativitas siswa. Kemudian Pak Abed Nego Simbolon, penting karena dalam pengolahan P5 memiliki langkah-langkah yang terstruktur dan sederhana yang dapat membangun narasi yang kuat tentang penerapan siswa di dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Betul.
Oke. Oh, ini ada lagi nih, penting karena sebagai catatan untuk perkembangan murid yang nantinya bisa dijadikan rujukan untuk mengembangkan keahlian yang lebih mendalam lagi. Oke, Bu Sugianti. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berinteraksi di dalam padlet.com untuk pertanyaan pemantik di dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Saya mohon izin untuk tidak bisa membacakan satu persatu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor di sini jawaban-jawaban teman-teman tadi di Bitly lapor P5 ya Bapak Ibu ya, bisa membaca dari apa yang sudah dibagikan oleh teman-teman kita peserta hebat luar biasa dari seluruh Indonesia yang sudah mengikuti pelatihan ini. Begitu Bapak Ibu, baik.